Kalau dari SDM kita ini sudah sangat memadai. Itulah nyamannya yang harus kalian lihat di SMK Negeri 1 Susun. Dari berbagai survei yang dilakukan dan juga berbagai testimoni yang dengar dari pengguna lulusan kita. Ya. Baik, selamat pagi Sobat Omset, obrolan motivasi siswa hebat untuk merapai bintang. Baik, pada kesempatan kali ini merupakan podcast pertama dari sekolah kita, termasuk pertama kali saya menampakkan wajah di dunia perpodcastan ini. Bagaimana kabar Sobat Omset di rumah? Semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini saya sudah didampingi oleh seorang bapak. Beliau merupakan orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Langsung saja kita sapa beliau. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Baik ya. Jadi seperti yang Sobat Omset lihat, walaupun rambut Bapaknya sudah terlihat sedikit memutih, tapi semangatnya tetap energik ya. Jadi Sobat Omset yang masih berusia remaja, jangan kalah dengan semangat Bapaknya. Baik. Terima kasih Bapak atas kehadirannya di sini untuk menemani saya berbincang-bincang, berbagi inspirasi dan informasi kepada Sobat Omset di rumah. Baik, mungkin tanpa panjang lebar lagi kita langsung berbincang-bincang dengan beliau. Nah, melihat realitanya sekarang di lapangan, di masyarakat, mungkin masyarakat itu ibaratkan sudah melek dengan dunia pendidikan ya Pak ya. Nah, dengan kesadaran masyarakat tentang pendidikan, banyak sekolah-sekolah menawarkan branding, kemudian program-programnya. Ibaratkan sekolah itu bersaing untuk mendapatkan siswa yang banyak. Menurut pendapat Bapak atau pandangan Bapak, apa yang harus kita lakukan agar sekolah kita tetap dilirik oleh masyarakat? Sebelumnya terima kasih atas undangannya. Selamat pagi sahabat Omset semuanya. Jadi izin saya memperkenalkan diri dulu. Saya sesungguhnya adalah PLT di SMK Negeri 1 Susun sudah sejak bulan Januari tahun 2024. Dan keseharian saya sesungguhnya adalah saya kepala SMK Negeri 1 Batu. Nah, berkaitan dengan yang ditanyakan tadi tentang pendidikan kita, khususnya pendidikan SMK atau pendidikan vokasi, dengan adanya jumlah SMK di Kabupaten Bangli yang begitu banyak dibandingkan dengan tamatan SMP, kita memang di dunia pendidikan vokasi ini perlu menciptakan hal-hal yang spesial, artinya yang memiliki branding sehingga SMK kita, jadi SMK Negeri 1 Susun ini bisa diminati oleh alumni atau tamatan-tamatan SMP yang ada di Kabupaten Bangli atau di luar Kabupaten Bangli. Itu. Jadi kita perlu mengenalkan lebih dini kepada anak-anak SMP tentang apa sih yang kita tawarkan di SMK Susun, khususnya di kompetensinya, ya, di kompetensi yang kita miliki. Karena kalau saya melihat kompetensi yang ada di SMK Susun ini sudah sangat luar biasa, yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Jadi kita harus bekerja sama, harus berkolaborasi dengan semua tim, baik guru ataupun staf yang ada di sini untuk meningkatkan minat anak-anak SMP ke SMK. Iya baik Pak. Jadi ketika masyarakat melirik sebuah sekolah, pasti yang dilihat pertama seperti yang Bapak bilang tadi, programnya, kemudian leadernya apa sih yang ditawarkan, kemudian Bapak tadi menyampaikan apa yang kita miliki di SMK Negeri 1 Susun ini sudah sesuai dengan apa yang diminta di dunia usaha seperti itu. Kemudian salah satu hal yang bisa menyebabkan siswa atau calon siswa mau bersekolah di sebuah sekolah pasti nyaman tidak sekolah tersebut. Kemudian apakah ketika nanti saya bersekolah di sekolah A, apakah lebih nyaman dari sekolah B? Kira-kira menurut Bapak kenyamanan yang seperti apa yang harus kita sajikan ke masyarakat, utamanya ke calon siswa yang akan bersekolah di SMK Negeri 1 Susun? Oh iya, jadi benar. Jadi
generasi sekarang yang masuk ke Gen Z, jadi pendidikan itu memang kaitannya dengan nyaman tidaknya anak-anak kita bersekolah di sini, kan seperti itu di SMK 1 Susun. Jadi yang pertama tentu dari SDM-nya, jadi dari guru dan dari staff. Jadi tapi kalau dari SDM kita ini sudah sangat memadai, jadi dari segi guru, dari segi staff memang pelayanannya sudah sangat optimal. Nah yang kedua dari sarana dan prasarana. Jadi sarana dan prasarana di SMK Negeri 1 Susun memang sudah sangat mendukung. Jadi sangat mendukung untuk pemenuhan kompetensi sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja dan dunia industri. Kemudian yang ketiga, yang lainnya adalah tentu perlu hal-hal yang spesial di masing-masing kompetensi. Misalnya di kompetensi perhotelan. Nah, sekarang kita sudah mulai mengadakan ekstra-ekstra yang kaitannya juga dengan perhotelan. Baik misalnya di sana ada laundry-nya, ada spa mungkin, kemudian ada kecantikan, kemudian ada juga food carving. Ya, jadi ini adalah salah satu hal positif yang bisa ditawarkan oleh kompetensi perhotelan. Nah, mereka akan nyaman karena sesuai dengan mungkin hobi mereka masing-masing yang bisa kita fasilitasi. Bagaimana dengan jurusan yang lain? Jurusan yang lain tentu tidak hanya misalnya kita memiliki jurusan yang satu-satunya ada di Bangli, yaitu jurusan listrik, jurusan bangunan misalnya. Jadi ini kita bisa tawarkan apakah mereka nanti ingin bekerja di Bali atau di Indonesia atau bahkan keluar. Nah, ini perlu kita sinergikan dengan jurusan yang lain, misalnya dengan jurusan akuntansi, keuangan lembaga, ada dengan bisnis digital, bahkan dengan desain komunikasi visual. Karena jurusan yang lagi 5 ini memang sangat dibutuhkan juga di luar negeri. Jadi baik di Jepang atau misalnya di negara-negara lain. Nah, mungkin ke depan kita perlu membuat branding baru dari 5 jurusan ini. Misalnya peminatannya ke perhotelan atau ke pariwisata, atau mungkin kita bisa bekerja sama dengan LPK melakukan khusus dan pelatihan, atau yang ada anak-anak yang memang minta ke luar negeri. Di sinergi inilah yang diperlukan sehingga mereka akan lebih tertarik. Adik bisa mengetahui bahwa di luar negeri sana, khususnya di Jepang, kita mendapatkan informasi bahwa yang justru banyak dibutuhkan di situ adalah tenaga-tenaga teknisi. Teknisi listrik, engineering, atau misalnya di bidang keuangan, akuntansi, ataupun di bidang desain komunikasi visual. Karena sekarang digital lah yang menguasai dunia ini. Jadi seperti itu. Jadi saya kira itu nyaman tidaknya siswa ada di SMK Negeri 1 Susun itu adalah tergantung pemenuhan dari apa sih minat bakat mereka, di samping juga kompetensi yang mereka harus kuasai. Saya kira seperti itu. Jadi di eranya sekarang yang serba digitalisasi ya Pak ya. Jadi apa yang akan kita sajikan di sini, nyamannya calon siswa kita di sini bukan hanya melihat tanamannya asri, kemudian banyak pepohonannya, tapi lebih ke apa yang bisa kita berikan ke anak-anak. Anak-anak mempunyai minat, bakat, kita salurkan, ya, kita fasilitasi sehingga saya bersekolah di sini tidak hanya dapat enaknya, tidak hanya dapat nyamannya karena lihat bunga-bunga, tapi hobi saya difasilitasi, kemudian guru-guru yang mengajar di sini juga kompeten dengan bidangnya. Jadi itulah nyamannya yang harus kalian lirik di SMK Negeri 1 Susun, Pak ya. Nah, kemudian Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 1 Bangli, merupakan sekolah TK. Ya. Kira-kira apa sih kiat atau tips atau mungkin yang bisa Bapak adaptasikan ke SMK Negeri 1 Susun? Mungkin nanti siapa tahu suatu saat SMK Negeri 1 Susun ini bisa merujuk ke sekolah TK. Terima kasih. Jadi bagaimana kita bisa mewujudkan SMK kita sebagai SMK PK atau SMK Pusat Unggulan? Tentu ada berbagai langkah, ada berbagai inovasi dari kepala sekolah dan juga tim manajemen, guru dan staf. Jadi tidak hanya dilaksanakan oleh kepala sekolah, tetapi kepala sekolah minimal misalnya diawali dengan inovasi-inovasi. Nah, SMK PK itu kita bisa lolos misalnya di Bangli memang dengan berbagai tahap.
Jadi yang pertama dari jurusan, saya kira di sini tidak kalah. Di sini kan ada DKV. Di SMK Negeri 1 Bangli yang menjadi pusat keunggulan itu adalah jurusan desain komunikasi visual. Nah, di SMK PK itu yang diperlukan adalah komitmen bersama dari seluruh SDM yang ada di sekolah. Saya kira tidak susah untuk mencapai itu, tapi memang perlu tahapannya. Jadi tidak perlu langsung bisa menjadi SMK PK. Jadi ada berbagai tahapan. Nah, misalnya bagaimana pembelajaran yang ada di setiap jurusan berbasis TEFA dulu lah. Jadi berbasis teaching factory. Karena kenapa harus berbasis teaching factory? Karena inilah yang mendekatkan kompetensi lulusan kita mendekatkan dengan industri. Nah, ketika ini sudah dekat, maka selanjutnya kita akan bisa mencapai yang lebih tinggi lagi, yaitu menjadi SMK Pusat Keunggulan. Jadi, ketika menjadi SMK Pusat Keunggulan, kita memiliki tanggung jawab lebih terhadap anak-anak, terhadap sekolah. Dan juga kita mendapatkan sesuatu yang lebih juga ketika menjadi sekolah Pusat Keunggulan atau SMK Pusat Keunggulan. Saya kira di SUSUD ini tinggal menunggu waktu saja. Jadi tinggal menunggu waktu saja. Mudah-mudahan ketika nanti ada kepala sekolah yang definitif, saya sudah bisa langsung mengajukan. Jadi pasti sudah bisa kalau saya lihat ya, karena dari sekarang dari Januari yang sudah berduduk bagaimana tahapan-tahapan untuk menjadi SMK Pusat Keunggulan. Mungkin beberapa teman di sini mungkin tidak mengetahui secara pasti, tetapi secara tidak langsung kita sudah berada di tahap. Semoga di tahun yang akan datang masih ada tetap istilah SMK Pusat Keunggulan. Walaupun tidak ada, mungkin namanya berbeda tidak apa-apa, programnya masih tetap sama ya. Saya berdoa agar SMK ini nanti ke depannya bisa menjadi SMK PK. Baik, terima kasih. Ya, jadi itulah ya. Jadi untuk mewujudkan sekolah PK mungkin ada prosesnya, ada tahapnya, tidak instan gitu ya. Jadi mungkin bisa saya sampaikan kepada Sobat Omset semua, kalau adik-adik SMP yang nanti akan lulus kemudian ingin melanjutkan sekolahnya, carilah dulu mungkin yang terdekat ya. Kemudian apa saja yang ditawarkan oleh sekolah itu, branding apa saja, program apa saja. Kemudian mungkin bisa dilihat seperti ini Pak ya, alumni atau lulusan yang sudah bersekolah di SMK Negeri 1 SUSUD itu jenjang karirnya sudah kemana gitu kan. Ibaratnya kalau SMK itu kan tidak harus tamat SMK, tidak harus kuliah, karena mereka kan sudah dibekali yang namanya kompetensi. Mau lanjut kuliah pun bisa ya kan Pak. Kemudian kalau ingin lebih memantapkan dirinya langsung terjun ke dunia industri juga bisa. Mungkin bisa dijangkakan seperti ini. Jadi sesungguhnya dari berbagai survei yang dilakukan dan juga berbagai testimoni yang kita dengar dari pengguna lulusan kita, baik yang sudah di dunia usaha ataupun di dunia industri, khusus di SMK SUSUD memang sudah luar biasa. Jadi misalnya di perguruan tinggi atau di politeknik atau di lembaga-lembaga pelatihan, tamatan SMK itu jauh memang lebih unggul dibandingkan dengan tamatan SMA. Karena kita kan lebih dulu belajar. Misalnya kita mencari politeknik kelistrikan. Alumni kompetensi atau jurusan listrik dibandingkan dengan yang SMA, mereka akan jauh tertinggal. Atau desain pemodelan bangunan misalnya, kita masuk di rancang bangun di mana itu pasti kita lebih unggul. Atau misalnya kita melanjutkan di pelatihan di perhotelan, kita pasti lebih unggul. Satu, kita sudah memang pelajari kompetensi itu. Yang kedua, kita sudah magang di industri. Yang trennya sesungguhnya di zaman sekarang yang tren itu adalah bekerja sambil kuliah, atau kuliah sambil berwirausaha. Jadi gitu. Nah, inilah sesungguhnya yang perlu diketahui oleh adik-adik kita, bahwa ayo kita masuk ke SMK, karena tidak ada istilah kalau masuk SMK kita tidak bisa lanjut. Dan yang kedua, saya harapkan sih SMK 1 SUSUD ini memiliki kompetensi yang unik seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Jadi satu-satunya yang memiliki jurusan misalnya listrik, desain pemodelan ya bangunan itu. Jadi itu sesungguhnya harus kita manfaatkan.
dengan baik, apalagi oleh adik-adik yang memang berada di kecamatan Susun. Ya, mungkin Sobat Omset sudah menyimak tadi penjelasan yang singkat tapi cukup bermakna Pak ya. Mungkin informasi yang sudah disampaikan oleh Bapaknya tadi bisa memberikan tambahan informasi kepada adik-adik yang nanti akan melanjutkan. Ayo dong gabung sama kita di SMK Negeri 1 Susun. Jurusan yang kita tawarkan di sini sudah sangat diperlukan dan tersedia lapangan pekerjaannya di dunia usaha maupun dunia industri. Jadi ya, seperti Bapak, mungkin Bapak ada yang ingin ditambahkan atau informasi yang ingin ditambahkan kepada mungkin sahabat sebagai penutup sahabat Omset, jadi ayo kita sekolah di SMK, jadi SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Iya, baik, luar biasa Pak ya. Jadi demikian Sobat Omset, bincang-bincang saya hari ini dengan Bapak. Semoga apa yang sudah kita obrolkan tadi dapat memberikan edukasi dan menginspirasi Sobat Omset di rumah semua. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akhiri. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaannya. Baik, Sobat Omset, sebelum saya akhiri, saya sampaikan satu kalimat dari Ki Hajar Dewantara. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedang merdekanya hidup batin terdapat dari pendidikan. Baik, saya akhiri omset kita hari ini. Semoga Sobat Omset di rumah dalam keadaan sehat dan berbahagia.